Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar, dan simpatisan dimanapun berada. Pada hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2020, kita akan beribadah bersama-sama secara online di rumah kita masing-masing. Namun sebelum kita memulai ibadah kita ini, marilah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk mengawali ibadah kita ini, marilah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148 ayat 1 dan 4. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita tahbiskan ibadah kita ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 10 sampai ayat 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita amini nats pembimbing yang baru kita dengar dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Oleh kasih dan Tuhan
Bapak, Ibu, Saudara, dengan segala kerendahan hati kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3. Bagi kita
yang sungguh percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, Allah mau supaya di dalam menjalani kehidupan kita di hari-hari yang mendatang harus kita jalani sesuai dengan firman-Nya. Berdasarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai ayat 4. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Mari kita amini petunjuk hidup baru yang baru kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada, sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada saat ini Engkau masih mengasihi kami, menolong kami, menyertai kami hingga boleh kami melakukan ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan menguatkan hati kami dan pikiran kami, agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap menjalani kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan dan mendengarkan daripada sebahagian firman Tuhan. Biarlah itu Tuhan menjadi penolong bagi kami yang boleh menguatkan iman kami agar kami selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya juga Tuhan Engkau berkati urapi Tuhan, agar firman yang boleh ditaburnya Tuhan boleh menghibur dan menguatkan setiap orang yang mendengarnya. Inilah kami Tuhan, kini siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 13
ayat 24 sampai 30. Saya akan membacakannya dari mimbar ini. Mari kita Bapak Ibu mengikutinya. Perumpamaan tentang ladang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sebuah tema, lakukanlah yang benar sebelum hakim yang maha adil menghakimi semua manusia. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini adalah perumpamaan yang khusus ditulis di dalam Injil Matius. Lalang dari bahasa asli Alkitabnya zizanion, yang berarti lalang yang mengganggu di ladang gandum. Lalang ini sangat mirip dengan gandum, dan tanaman ini dapat merusak tanaman gandum. Matius menuliskan perumpamaan ini dan disertai juga dengan penjelasannya. Nanti dapat dilihat di ayat 36 sampai 43. Dikatakan dalam teks kita ini, si petani juga mempunyai hamba-hamba untuk menabur gandum di ladangnya, dan juga mempunyai hamba-hamba untuk menuai pada saat panen. Setelah menyelesaikan tugas menabur benih gandum, musuh si petani pun datang. Musuh itu dikatakan dalam teks kita ini datang di dalam kegelapan saat semua orang sedang tidur, dan musuh itu menaburkan benih lalang. Ia menaburkan benih ilalang di sana sini. Tidak seorang pun yang tahu, sampai tanaman itu berbulir. Barulah orang bisa membedakan bahwa ternyata di ladang itu bukan hanya gandum saja yang tumbuh, tetapi juga ilalang. Kita jadi teringat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus
dalam Matius pasal 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pada waktu mengetahui hal itu, si petani dan hamba-hambanya sudah tidak mungkin lagi melakukan sesuatu. Seseorang yang berjalan di ladang gandum untuk membuang lalang akan menginjak-injak gandum. Lagi pula akar gandum dan lalang saling terjalin satu dengan yang lain, sehingga kalau lalang dicabut, maka gandumnya pun akan tercabut juga. Hamba-hamba si petani di sini menunjukkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Mereka ingin mengetahui dari mana kok bisa ada benih ilalang di ladang itu. Si petani yang mempunyai ladang itu hanya memberitahukan bahwa seorang musuh telah melakukannya. Dan sekarang mereka harus membiarkan lalang itu di situ sampai waktu panen. Tentu saja si petani mengalami situasi yang buruk. Ia tahu bahwa lalang telah mengambil kelembaban udara dan vitamin dari dalam tanah yang seharusnya diambil oleh tanaman gandum. Hasil panennya pasti menjadi berkurang dari yang ia harapkan. Kendati pun ia memiliki semua keterampilan bertani, dia sudah tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Ia harus menghadapi konsekuensi dari rencana buruk yang telah dilakukan oleh musuhnya. Hamba-hambanya berharap supaya mereka diizinkan mencabut lalang-lalang itu. Meskipun mereka akan berada di dalam proses mencabut gandum juga. Tetapi petani ini dengan bijaksana menjawab mereka dengan mengatakan, tunggu sampai panen tiba. Para penuai yang akan memisahkan lalang dari gandum itu. Jika si pemilik ladang atau petani itu mengizinkan hamba-hambanya mencabut lalang, dia akan kehilangan hasil panen gandumnya. Karena tanaman gandum tidak mudah dipisahkan dari lalang. Dan ia akan kehilangan panennya. Jika ia kehilangan panennya, petani tersebut akan membuat musuhnya merasa puas. Karena akan terjadi seperti yang musuhnya inginkan. Kelihatannya di sini petani ini tidak dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sesuatu atau memperbaiki situasi. Sementara lalang dan gandum terus tumbuh sampai panen. Ketidakmampuan ini bukan karena sikap mengabaikan. Sebaliknya,
si petani sungguh-sungguh mengontrol situasi, menunggu sampai situasi itu berlalu. Dia tahu apa yang ia lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam penjelasan perumpamaan ini yang dituliskan di ayat 36 sampai ayat 43, Yesus mengatakan bahwa petani yang menabur benih yang baik itu adalah anak manusia. Anak manusia di sini adalah Yesus sendiri. Ia yang menjadi manusia dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Seperti yang dituliskan dalam Filipi pasal 2 ayat 7 dan ayat 8. Dan ia telah datang ke bumi ini menaburkan benih yang baik. Melalui kedatangannya terciptalah, terbentuklah, nampaklah siapa anak-anak kerajaan Allah. Siapa orang-orang yang mau menerimanya, yang menjadi anak-anaknya, yaitu mereka yang kita sebut manusia baru di dalam Kristus. Kemudian di dalam penjelasan itu dikatakan bahwa ladang adalah dunia ini. Di dalam dunia kita melihat tentang yang baik dan yang jahat terjadi. Ada yang baik, ada yang jahat. Lalu kemudian musuh yang menaburkan benih lalang adalah setan atau iblis. Melalui pekerjaan setan, melalui pekerjaan iblis ini, tampaklah, terciptalah, terbentuklah anak-anak si jahat yang suka melakukan apa yang jahat, yang bertentangan dengan firman Allah. Menarik untuk dicatat, dalam perumpamaan ini dijelaskan bahwa yang memiliki ladang adalah si petani. Ladang adalah dunia ini. Dan pemilik dunia ini tentu Allah. Pemilik dunia ini adalah Yesus. Di dalam dunia ini, yang disebut di dalam ladang itu, tumbuh lalang dan gandum. Itu artinya bahwa ada manusia-manusia yang dalam kiasan ini mereka akan seperti ilalang. Dan juga ada manusia-manusia yang dalam kiasan ini mereka seperti gandum. Gandum dan lalang ini tumbuh bersama-sama di dalam dunia sampai si petani mengirimkan penuai ke ladang itu, sampai Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menuai bumi ini. Itulah yang kita sebut dengan akhir zaman. Ketika akhir zaman tiba, penuai yaitu malaikat-malaikat Allah
akan memisahkan yang baik dari yang jahat, gandum dari lalang, anak-anak kerajaan dari anak-anak si jahat. Di dalam konflik antara Allah dan setan yang bermusuhan itu, kita melihat di sini bahwa iblis kalah. Benih setan, segala sesuatu yang menyebabkan orang berdosa dan berbuat jahat dicabut, dan orang-orang ini akan dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi jelas sekali, para penjahat akan mendapat hukuman api neraka pada akhir zaman. Sebaliknya, anak-anak kerajaan akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapanya. Mereka adalah orang-orang benar yang mau menerima Yesus yang menjadi manusia dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya kita melihat, Bapak Ibu, bahwa di dalam perumpamaan ini dikontraskan antara yang baik dan yang jahat. Melalui teks ini kita diajarkan bahwa pada akhirnya yang baik pasti akan menang. Di dalam perumpamaan ini, tadi hamba-hamba dari si petani itu bertanya tentang asal dari lalang itu. Lalu kemudian si petani menjawab dengan pendek dan tepat. Ia berkata, musuh yang melakukan hal ini. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, setelah hamba-hamba itu mendengar jawaban yang singkat dan jelas itu, hamba-hambanya sebenarnya ingin melampiaskan kemarahan mereka terhadap musuh itu. Mereka ingin mengetahui apakah keinginan mereka untuk mencabut ilalang dalam kemarahan mereka itu terpenuhi. Petani itu mengatakan, tidak, jangan, tunggu. Karena yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya ini justru akan merusakkan gandum dan akan menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Hamba-hamba ini, Bapak Ibu Saudara, dapat kita tafsirkan mereka ini merefleksikan ketidaksabaran orang-orang Kristen di dalam kerajaan Allah. Sering sekali mereka seolah-olah di bawah bendera kemurnian gereja. Banyak orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang penuh semangat, yang mengakibatkan kerusakan yang tidak terkatakan dengan cara menghakimi orang-orang Kristen dan melepaskan mereka dari gereja. Apabila ada orang Kristen melihat orang Kristen lainnya
berbuat kesalahan atau berbuat dosa, sering sekali kita terpancing untuk menghakimi mereka. Dan dengan kemarahan kita ingin supaya mereka tercabut dari gereja, keluar dari gereja. Bapak Ibu, sekali lagi melalui perumpamaan ini, gandum dan lalang itu sangat susah untuk dibedakan. Jangan sampai karena kita menghakimi sesama kita, mengusir mereka dari gereja dengan cara yang tergesa-gesa, kita merusakkan pekerjaan Allah. Itulah sebabnya si petani pemilik ladang itu berkata, jangan, tunggu dulu nanti sampai panen tiba. Beberapa petani juga mengetahui bahwa ada saat di mana mereka tidak mudah untuk membedakan tanaman yang akan menghasilkan buah yang manis dan mana tanaman yang akan menghasilkan buah yang masam. Tidak mudah bagi mereka untuk membedakan tanaman itu. Diperlukan kesabaran di dalam gereja untuk saling menasihat, melayani sesama orang-orang percaya di dalam gereja. Sekali lagi, gandum sangat mirip dengan lalang. Itu artinya apa? Bahwa di dalam dunia ini, khususnya di dalam gereja, ada gandum, ada lalang. Ada orang Kristen sejati, benar-benar milik Kristus. Tapi ada orang Kristen palsu, yang sebenarnya mereka adalah milik setan, yang pasti akan dihukum oleh Allah. Dan itu sangat susah untuk dibedakan. Yang palsu sangat susah untuk dibedakan dari yang asli. Apa yang menjadi dasar dari pandangan kita yang mengatakan bahwa di dalam gereja ada orang Kristen sejati, ada orang Kristen KTP yang hanya KTP-nya saja Kristen, tetapi mereka sebenarnya bukan Kristen. Kita dapat melihat contohnya dari 12 murid Tuhan Yesus. Ternyata tidak semua murid itu adalah pengikut Kristus, milik Tuhan, Kristen sejati. Satu di antaranya mewakili, menggambarkan pengikut Kristus yang palsu, atau yang kita sebut orang Kristen KTP. Lalu kita juga bisa lagi melihat di dalam Kisah Para Rasul yang menunjukkan perkembangan gereja mula-mula. Juga di sana ada Kristen-Kristen palsu di dalam komunitas orang-orang Kristen mula-mula. Ada Ananias dan Safira, seperti yang dicatatkan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Juga ada Simon, si tukang sihir. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 24. Banyak juga orang-orang Kristen di dalam gereja yang katanya Kristen yang mengikuti Yesus, tapi mereka masih suka bermain sihir, pergi ke dukun. Dan kemudian kita melihat bahwa Kristen-Kristen palsu ini
Ternyata mereka juga menjadi pengajar-pengajar di dalam gereja mula-mula yang disebut sebagai pengajar-pengajar sesat. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 2. Dan nanti kita bisa lihat lagi, ternyata di dalam Alkitab juga sudah disampaikan kepada kita bahwa banyak ilalang di dalam gereja, dalam komunitas Kristen mula-mula. Banyak orang Kristen palsu, Kristen KTP. Itu nanti dapat kita lihat dalam surat-surat Paulus, kemudian Petrus, kemudian dalam Yohanes, Yudas, Yakobus, bahkan dituliskan juga dalam surat Ibrani. Banyak di sana diberikan atau disampaikan kepada kita tentang peringatan bahwa ada orang-orang Kristen palsu di dalam komunitas anak-anak Allah maupun guru-guru palsu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sangat berhati-hati. Mengapa Tuhan membiarkan gereja terus terbebani dengan adanya ilalang di dalam gereja? Mengapa Tuhan membiarkan gereja terbebani dengan adanya orang-orang Kristen palsu? Orang-orang Kristen KTP yang masih suka hidup dalam dosa ini? Jawabannya, mungkin dengan adanya ilalang, hal itu dapat berguna juga bagi gandum. Salah satunya dapat kita lihat dalam teks kita ini. Supaya orang Kristen lebih sabar dan jangan suka main hakim sendiri. Seperti yang dituliskan oleh Yakobus di dalam Yakobus pasal 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari perumpamaan ini sebenarnya adalah sebuah pandangan tentang sesuatu yang akan datang pada akhir zaman, tentang penghakiman yang akan datang. Tuhan sendirilah yang akan menghakimi orang benar dan orang berdosa. Tuhan sendiri yang akan memanen gandum dan mencabut ilalang itu, bukan kita. Oleh karena itu, kita serahkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini maupun yang ada di dalam gereja kepada Allah. Jangan kita yang menghakimi, biarlah Allah yang menghakimi, karena penghakimannya itu sangat-sangat adil. Sebelum penghakiman itu datang, marilah kita sebagai anak-anak Allah mempersiapkan diri kita sebelum Dia mengadili semua manusia. Kita melayakkan diri kita di hadapannya. Benarkah aku gandum? Atau mungkin ilalang? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan lagi pada hari ini. Firman-Mu mengajak kami agar kami mengintrospeksi diri. Benarkah kami milik Tuhan atau sesungguhnya kami milik setan?
Karena memang sangat susah untuk membedakan antara gandum dan ilalang. Tetapi Engkau Tuhan pada akhir zaman akan memisahkan lalang dan gandum. Di tengah situasi di dalam gereja maupun dunia ini, biarlah kami berserah padamu, supaya kami jangan bertindak serampangan, menghakimi sesama dan menghakimi orang-orang lain di luar gereja. Tetapi sesungguhnya yang harus kami perhatikan adalah diri kami sendiri. Benarkah kami milik Kristus? Engkau telah mengajarkan kepada kami supaya kami jangan melihat selumbar di mata orang, tapi balok di mata kami sendiri tidak kami lihat. Biarlah kami terlebih dahulu membuang balok itu, membuang segala kelakuan buruk dari diri kami, supaya kami benar-benar menentukan atau ditentukan bahwa kami milik Allah, dan sambil bersabar terhadap orang-orang lain yang masih suka hidup di dalam dosa. Dan jangan sampai kami menghakimi mereka, karena penghakiman itu adalah hak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan 3. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Karena Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini. Terpujilah Tuhan yang begitu baik, yang kami sendiri merenungkan kebaikan Tuhan dan pasti tidak dapat membalaskan kebaikan itu kecuali dengan melakukan seperti yang Engkau mau, yaitu mengasihimu dan mengasihi sesama seperti yang dituliskan oleh firman-Mu. Bapa, kami juga menaikkan syukur buat Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Engkau terus menyertai mereka, Engkau terus memberkati mereka, dan kiranya dari hati mereka juga
naik ucapan syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan panjang umur bagi mereka, dan biarlah terus Engkau memberikan kepada mereka lagi usia sehingga mereka dapat lagi menjalani hari-hari dalam berkat Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Engkau juga menolong kami semua, sehingga dalam menjalani kehidupan di hari-hari mendatang, kami semua tetap sehat. Dan janganlah kami ya Tuhan tertular virus corona, karena pada saat ini pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Bagi para dokter dan perawat dan tenaga medis lainnya yang harus menyambut, menerima para pasien, bahkan yang harus merawat pasien yang sudah positif COVID-19, kiranya Engkau memberikan kepada mereka semangat untuk dapat menjalankan tugas mereka bagi kemanusiaan, dan jauhkanlah mereka dari tertular virus corona bersama-sama dengan keluarga mereka. Dan kami berdoa supaya ya Tuhan, melalui pandemi yang masih melanda dunia ini, kami semua tetap semakin berharap kepada Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Karena kami yakin di dalam Yesus, di dalam pertobatan, kami pasti bisa melewati pandemi yang masih melanda dunia ini. Bapa, permuliakanlah dirimu sehingga dunia termasuk Indonesia dapat datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang dapat menyembuhkan kami bukan hanya secara jasmani tapi juga secara rohani, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami sehingga kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Permuliakanlah dirimu bagi dunia ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami jemaat-Mu yang ada di sini, yang dimana kami menjalankan ibadah secara online maupun bersama dengan para simpatisan dan orang-orang yang turut serta mengikuti ibadah ini. Tuhan, tolonglah kami yang merindukan supaya memiliki keturunan. Kiranya Tuhan Engkau mengaruniakan itu. Kami yang ingin memiliki pekerjaan yang baik atau mendapat pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau memberikan. Bagi mereka yang merindukan supaya memiliki jodoh, kiranya juga Engkau karuniakan. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Apapun yang menjadi pergumulan kami semua, naiklah itu ke hadirat-Mu. Dan kami memohon, jawablah, dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, yang jauh maupun dekat dari kami, baik itu orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang jauh maupun dekat dari kami, dimanapun mereka berada, sertai jugalah mereka ya Tuhan. Dan kiranya Engkau melindungi mereka sama seperti harapan kami, supaya Engkau melindungi kami di sini. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami panjatkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan doa ini akan kami akhiri dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dengan menyanyikanlah Kidung Baru nomor 173 ayat 1 dan 3.
Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita ini, marilah kita bernyanyi dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 189 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat dan simpatisan dimanapun berada, kami Majelis Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar mengucapkan terima kasih karena telah boleh mengikuti ibadah ini secara online. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.